dilawan. Apa yang menguasai mempengaruhi pikiran Pak Agung dilawan. Jangan diikutin, jangan diizinkan. Yang saya lakukan di sini sebenarnya Mas Agung ini netral. Hanya saja dia itu overreact, kayak marah. Dia overreact. Emosinya nggak bisa ditahan ya. Iya. Iya, Tanyain dia deh, bawa alat ritualnya enggak? Pak Agung, bisa dengar kami Pak Agung? Ya. Kalau Pak Agung bisa dengar, Ya, Mas Boyo. kalau Pak Agung tadi kan bilang bawa jimat, Ya, silakan diambil. Jimatnya bawa ke sini. Tunjukkan ke Roy, kasih tahu kita semua. Ya. Silakan diambil Pak Agung. Sini, sebelah sini. ya ampun. Masa sih? Lalu Perlu saya tekankan, saya ada di pihak kamu, so... Iya, kita nggak ada yang maksudnya memusuhi Pak Agung, jadi jangan ngelihat kita sebagai orang yang harus disakiti ya. Ya, kita semua memihak Pak Agung. Kita semua mendukung Pak Agung. ya. Tapi mungkin kita nggak setuju sama caranya Pak Agung menggunakan hal-hal mistis begini. Iya. Dia bisa melakukan ritual. Silakan. Silakan Pak Agung. Aduh, ini orang. Kok dia kemana, Kemana? sih? Loh. Dia kenapa ya? Bingung juga aku. Aduh, nggak tahu. Jangan ya naik. Jangan naik. Stop. Pak. Jangan naik. Itu bahaya. Pak. Itu bahaya. Jangan. Jatuh, Pak. Stop. Jangan ke situ. Ini cuma benang doang. Ya iyalah. Ya kali. Ini apa lagi nih? Tangannya. Hasil tak. Dia mau ke atas, mau. Kok di situ sih duduk? Kelihatan bang. Soalnya kita di sini kan. Ya bebaslah Pak Agung. Saya perlu air mawar, Mas. Air mawar, kita tolong. Ini biasa melakukan ritual ini. Untuk apa ritual ini dilakukan? Untuk tidak ke saya. Hah? Untuk tidak balik ke diri saya. Oh, supaya yang dikirim ke orang ini nggak balik malah nyerang ke Pak Agung. Saya harus menelan bantal ini. Apa? Ini tanah kuburan. Tanah kuburan itu harus ditelan. Ya, Iya, makan tanah kuburan. boleh saja. Silakan. Apakah ini solusi terakhir? Duh, Nggak ada kena rambut masuk ke rambut kepala. enggak. Roh ini belatung dari mana ya? Batungnya dari tempat itu apa namanya? Tanah kuburannya dia makan. Iya, tanah kuburan dimakan. Bukan, Mas Roy. Belatung itu dari pocong-pocong saya, Mas. Hah? Biji nih. Jika saya melakukan ritual ini, Mereka pasti datang. ya, Oh, biasanya setelah melakukan Pantes. ritual, pocong-pocong itu datang. ya. Karena tujuan saya tadi, Hah? saya ingin menghantui orang itu. Dengan menyuruh mereka untuk menakut-nakuti. Jadi pocong-pocong itu dibawa kendali Pak Agung. Ya, saya perintahkan mereka untuk membuat celaka. Pak Agung, So weird. Ih, apa yang Pak Raditya lakukan itu udah salah.
Tapi yang Pak Agung lakukan juga nggak ada bedanya. Coba saya ada kepuasan aja, Mas. Kebo banget. Ini baunya Set, nggak apaan enak nih? banget nih. Sampai sini nggak kuat ya. Aduh, ke baunya atas. apa ini? Baunya Bus, bau aneh loh, ini busuk, bau busuk. kok bau? Seperti kain ini, Mas. Ini kain kafan. Kain kafannya untuk apa? Ini media. Untuk Baunya gak enak. manggil mereka. Iya. Saya melihat ada sesuatu di situ. Hentikan. Itu teman kamu tuh. Biarkan. Aduh, Di lampu yang ketiga itu. kok geli sih? Aduh. Awas, awas. Pecahin lampunya. Kenapa sih dia? Oh, emang nggak ada yang nempel Enggak kan? sih. Cuma itu jangan keinjek, jijik. Ini Itu yakin nggak ada lagi di dalamnya? kibasin deh your hair. Gak tahu. Aduh. Jijik banget, sumpah. Mbak Emma harus di cleansing kali ya dia. Apa? Jangan sampai karena kena belatung. Apanya? Maskernya boleh dipakai. Maskernya boleh dipakai. So disgusting. Kenapa takut? Saya Kenapa? mengganggu kamu. Hah? Aduh. Kenapa ada belatung juga? Tanah. Ya, keinjek dia belatungnya. Ya, jorok dong. Yak. Iya. Lempar lagi. Aduh. Bayu mana? Kenain Bayu. lampunya. Bayu. Comot. That's good. Dengan cara itu ya dia bisa puas dengan menetralisir energinya keluar ya. Udah keluar semua emosinya ya. Kasihan banget tuh dia tuh. Ya. Pak Agung tenang. Pak Agung bisa balik lagi duduk di sini. Lampunya belum pecat ya. Aduh. Funny. Oke. Pak Agung, boleh dibenerin maskernya. Itu loh, ada banyak belatung di kaki. Masih ada belatung? Itu, ntar keinjek loh, jijik. Awas Mbak. Kita coba cleansing Hidup, deh, kasihan yang di- Roy. yang di- Kasihan juga Jangan, Pak Agung. jangan. Tapi beneran mau lepas dari pengaruh-pengaruh mistis ini, Pak? Kok saya meragukan kalau masih sedendam itu ya? Pada akhirnya, Mas Bayu, saya capek, Mas. Saya capek hidup dalam ketakutan. Apalagi sekarang saya harus hidup dengan... Ini apaan sih? Biasanya dia Anda. Aduh, Kok mati? kok? Jangan dong. Oke, penonton teman-teman tenang ya, jangan ada yang gerak. Aduh, ngeringas. Ada yang lewat, ada yang Apaan sih? datang tadi kamu lihat di sebelah situ. Ini masih Aduh, ada kok nih. masih sih? Segini. Hancurin semuanya, Agung. Aduh, apaan tuh? Hancurin, Gung. Gunain kekuatan kamu, Agung. Gue ngeri ketiban. Oh, Itu di situ, Gung.
Banyak lampu-lampunya. Aduh. Mantul. Oke Pak Agung, udah Itu topeng. cukup Apa? Pak Agung. Maskernya. Pak Agung boleh balik lagi. Aduh, Kacau ya? Maskernya. kacau banget sih. Sini saya bantu, Keparas gitu sih. saya bantu pakai lagi. Gila. Ah, itu apa? Bukan. Aduh, tadi mana tuh dia? Oke, Ya, gue ya. Oh, hiji banget. Tolong Mas Roy. sih. Roy, tadi kamu coba untuk buat dia bisa mengeluarkan emosinya supaya dendamnya benar-benar bisa luruh. Iya Mas. Tuh, leduk, apaan tuh? Udah gini aja Mas Agung. Udah lupain masa lalu lah. Jangan kayak begini-begini. Teror-teror terus. Nggak selesai-selesai loh ini. Tahu. Iya Mas Roy. Saya juga merasa terganggu ada benda-benda di rumah saya Mas Roy. Benda-benda itu yang selalu menghantui saya. Benda apa Mas Agung? Pak Agung? Chris. Hah? Chris. Itu masih disimpan? Iya. Buat apa? Sebagai teman saya Mas. Supaya menjaga saya. Saya mesti ngeliat Agung. Aduh. Udah nggak tahu deh mesti ngomong apa. Oh kamu kayak gini 11-12 sama namanya si. Kalau kamu diam biasa aja, udah berdoa sesuai keyakinan kamu, udahlah cukup lah. Saya maunya begitu Mas Roy. Semua orang ngalamin, termasuk saya beneran. Iya saya mau seperti itu Mas Roy. Pernah berhenti nggak lakukan ritual seperti ini? Sebenarnya sudah pernah berhenti. Terus apa yang terjadi? Kenapa diterusin? Dia kadang-kadang timbul, nanti datang, lalu hilang lagi, nanti datang, hilang lagi gitu. Ya kamu mesti kuat ibadahnya. Kalau nggak kuat gimana? Mendekatnya jangan ke arah yang salah, Mas Agung. Iya Mas Bayu benar. Selama ini memang saya nggak pernah beribadah. Saya nggak percaya dengan siapapun. Oke, ini apa yang harus Pak Agung lakukan, Roy? Supaya benar-benar dia lepas dari pengaruh-pengaruh mistis ini. Pertama, saya pengen Agung pelan-pelan lupain Aditya. Inginnya Mas Roy. Kedua, kamu harus mendekatkan diri sama yang di atas. Nggak pernah coba-coba lagi untuk main-main dalam ilmu hitam atau ilmu-ilmu apapun itu. Jauhin segala kembang-kembang kayak gini yang bisa memicu untuk datangnya sang makhluk halus. Jadi benar-benar Agung bersih, ya? Oke, Pak Agung. Terima kasih Mas Roy. Mudah-mudahan setelah malam hari ini Pak Agung benar-benar bisa Itu- melunturkan rasa dendamnya ya. Coba tanyain. Itu kan ini tuh sampai luka. Apa ini? Jidatnya, Jidat. pelipis. Pelipis. Pelipis ini. Jidatnya benar jadi untung- ada luka ya. Nggak masalah. Iya. Ya oke, Pak Agung. Mudah-mudahan kalau stop sini semua. Nggak melakukan ritual-ritual, makan tanah kuburan lagi. Terus juga makan kembang. Ini akan lama-lama akan luntur karena hilang. Jadi Pak Agung punya prioritas lain dalam hidupnya selain hanya mikirin dendam ke orang itu. Betul. Ini kerisnya harus diapain, Roy? Kita sita di ruang isolasi. Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Saya berharap Mas Agung bisa kontrol emosi kamu, nggak meledak-ledak. Nanti kalau meledak-meledak, tuh lihat tuh si Agung, bener kan kata gue? Iya. Suka marah-marah tuh, suka main magic. Bener kan kata gue gitu. Kamu harus tunjukin satu pribadi yang berbeda gitu. Di sini saya tidak ngomong tong kosong bunyinya nyaring. Bukannya saya nggak pernah ngalamin itu, terus saya ngomong. Jadi saya pernah berada di posisi kamu intinya. Dan saya mencoba formula diam. Dan ternyata akhirnya dengan diam, dia menghilang begitu aja. Jadi nggak usah perlu pakai santet pelet atau pengasihan dan segala macem. What's the difference gitu between Agung sama
Yang satunya Agungnya keras, yang ya juga begitu mulutnya. Ya kan? Diem aja udah. Jadi Mas Agung, sejauh yang saya tahu ya, kalau kita menyelesaikan masalah dengan cara yang terhormat, itu akan membuat kita terhormat. Iya. Ya Diem aja mudah-mudahan udah. Mas Agung bisa menghadapinya ini dengan cara diam, nggak melakukan itu, dan lama-lama Mas Agung punya kebahagiaan di kehidupan yang lain. Mudah-mudahan. Ya, kehidupan yang baru. Terima kasih ya Pak Agung. Sama-sama, Kami Mas. harap yang terbaik buat Bapak. Beneran Pak, jangan lakukan ritual ini. Ya, jangan santet orang lagi, jangan gunakan dukun untuk nyelesain masalah ya. Bapak boleh meninggalkan studio. Selamat Iya. malam. Saya ada satu ketinggalan, Mas Agung. Makhluk halusnya nyempil di penonton. Kamu harus beresin. Kamu yang memulai, kamu yang mengakhiri. Ya Datang nggak ampun. dijemput, pulang nggak diantar. Dianterin sama Pak Agung sih. Apa sih Dia yang tuh bawa ya? kijing-kijing? Kalau butuh lilin, jangan ambil. Kak. Makasih Marcel. Sama-sama. Di saat kita ditinggalkan dan dicampakkan oleh orang lain, jangan membalaskan dendam. Karena sama saja kita jahatnya dengan orang tersebut. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Tomo dan Agung. Tomo melakukan pesugihan dan juga melakukan ritual dengan datang ke dukun bersetubuh dengan makhluk gaib di sebuah ruangan gelap. Sementara Agung karena sakit hati dia ke dukun melakukan ritual dan juga dia mandi darah di raja, bahkan makan tanah kuburan. Tanggapan kamu gimana, Tomo? Tomo dan Agung dua-duanya serem, tapi saya lebih serem terhadap Tomo. Karena dia bisa tidur juga dengan makhluk gaib, Iya. atau juga bisa tidur juga dengan sosok Sosok mistis, sosok gaib, gaib, makhluk ya, astral. dan makhluk astral. Sementara Agung? Sementara Agung adalah sosok yang meledak-ledak tanpa babi bu bebo, dia bisa meledak ke sana kemari. Saya sih ya kalau jadi saya sendiri yang nemenin Agung tiap hari, Nggak berani. mungkin gue bisa gila kali ya. Karena jiwanya Agung tuh meledak-ledak, emosional, negativity. Berarti Banget. kalau memang melakukan hal-hal mistis seperti ini, seseorang tuh bisa berubah menjadi emosional ya, Roy? Ya iyalah pasti, dan nular lagi. Lingkungannya juga jadi ke bawah. Iya, jadi kan Agung Ya. marah-marah gitu. Kita yang denger Jadi itu juga kepengaruh capek juga ya. kan, jadi Iya, capek iya, kan ketawa. Beda dengan kalau orang ketawa-tawa, hahaha, semua orang jadi ikut nyebar positif. Ya, energi positifnya juga jadi menular ya. Positif vibe gitu. cuy. Iya. Kamu gimana? Iya Mbak kalau Emma? si Agung tadi, kalau Matomo tuh kasihan ya ngeliat dia. Masih muda tapi udah desperate gitu karena keluarganya. Cuma si Agung ini tuh kayak yang usianya udah cukup dewasa Iya. banget tapi nggak bisa mengendalikan emosinya dia gitu dan agak gila tadi ya. Ya, lempar-lempar. Bisa membahayakan meluapkan diri dia emosi. juga sampai berdarah kayak gitu Betul. kan. Mudah-mudahan sih setelah malam hari ini Tomo dan Agung dua-duanya bisa kembali ke jalan yang lebih Iya, baik ya. mudah-mudahan ya. Baik, Emma Warokah, terima kasih Mbak Emma sudah hadir. Makasih banyak. Mudah-mudahan nggak ada yang ikut dari sini ya. Iya. Tadi Jangan sampai, nggak ada jangan belatung, nggak ada belatung. di rambut lagi kan ya. Nggak, mudah-mudahan nggak ada ya. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih Mbak Emma, sukses untuk Makasih semuanya. banget. Thank you Mbak Emma. Iya. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima kasih, Penjelasan sama-sama. dan pencerahannya buat kita semua. Pemirsa, jangan pernah meminta bantuan pada makhluk astral. Karena mereka pasti akan menyengsarakan. Lebih baik meminta dan memohon kepada Sang Pencipta karena justru akan mendapatkan kebahagiaan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya akan selalu kami sajikan di sini dalam Menembus Mata Batin.